Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 227. Nona Yu, dia tidak berani melawanmu, lebih baik kamu turun, aku akan memberi pelajaran kepadanya. Jika dia bahkan tidak berani membandingkan dengan saya, seorang kultivator dari dunia sekuler, maka biarkan dia pulang dan meninggalkan 8 alam rahasia besar. Jangan mempermalukan 8 alam rahasia besar. Dev berkata kepada Juliet. Dev sengaja memprovokasi Walker dengan kata-katanya, untuk membuatnya bertarung. Jika orang ini masih mengaku kalah, Dev tidak akan ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, di mata pria ini, wanita lebih penting daripada menang atau kalah. Kamu orang sekuler, apa yang membuatmu begitu hebat? Jangan mengira karena kamu bisa membunyikan lonceng naga, semua orang akan takut padamu. Aku akan menginjakmu di bawah kakiku hari ini. Walker meraung dengan marah, dan dia benar-benar dibodohi oleh Dev. Juliet tidak punya pilihan selain meninggalkan ring itu, dan melihat bagaimana Dev memberi pelajaran pada Walker ini. Karena banyak orang tidak mengetahui kekuatan asli Dev, dan Dev baru saja membunyikan lonceng naga, banyak orang berkumpul di sini, ingin melihat pertempuran antara Dev dan Walker. Bahkan orang-orang di platform tinggi satu demi satu ingin melihat kekuatan sejati Dev. Sekarang Dev tiba-tiba menjadi fokus perhatian, yang membuat Walker sangat bersemangat. Selama dia bisa mengalahkan Dev, ketenarannya akan terbuka di 8 alam rahasia dalam sekejap. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku tidak akan melangkah ke dunia rahasia. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Pedang itu mengikuti pikiran seseorang, hanya untuk melihat senandung pedang pembunuh naga, dan niat pedang yang tak berujung meledak saat ini. Dev memandang Walker dengan seringai tak berujung di wajahnya. Meskipun alam Dev tampaknya tidak berubah saat ini, kekuatan naga di tubuhnya telah meningkat pesat. Jika bukan karena mencegah kekuatan penuhnya terungkap, bagian di mana Dev muncul di pedang pembunuh naga pasti sudah meraung seperti naga emas, memiliki potensi untuk mengguncang dunia. Merasakan niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga, penghinaan di wajah Walker menghilang, digantikan oleh ekspresi waspada. Saat pedang pembunuh naga muncul, dia tahu bahwa Dev bukanlah seseorang yang bisa dikacaukan. Walker juga perlahan menghunus pedang, dan pedang itu bersinar dalam sekejap, dengan niat membunuh. Dev dan Walker saling memandang, tak satu pun dari mereka yang mengambil langkah pertama. Dalam duel master sejati, langkah pertama jelas merupakan keuntungan, tetapi juga memungkinkan untuk mengungkap kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Dan di antara master seperti mereka, mungkin hanya dengan satu kesalahan, itu bisa mengubah kemenangan menjadi kekalahan. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan apa yang bisa kamu capai, seorang biksu di dunia sekuler. Walker melambai pada Dev. Dev mendengus dingin, lalu tubuhnya tiba-tiba bergerak. Saya melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev sedikit bergetar, dan cahaya pedang yang mendominasi terlihat mengarah ke Walker. Setelah merasakan cahaya pedang yang memancar dari pedang pembunuh naga Dev, Walker juga bergerak, dan pedang panjang di tangannya langsung menarik bunga sakura kecil di udara. Blaar! Aura menakutkan keluar dari pedang Walker, dan aura ini langsung memblokir cahaya pedang Dev. Kekuatan Walker ini memang sangat kuat, pedang Dev dihadang olehnya dengan begitu mudah. Baru 2 kali ini, aku berani pamer di atas panggung. Walker mencibir di seluruh wajahnya, dan kesungguhan di wajahnya menghilang. Kekuatan pedang Dev barusan sama sekali tidak menimbulkan ancaman sedikit pun baginya. 10.000 pedang dipanggil sekte. Walker tiba-tiba melemparkan pedang panjang di tangannya ke udara, dan seketika terdengar suara gemuruh di langit. Pada saat ini, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala Dev, dan kemudian turun dari langit, langsung menuju Dev. Pada saat yang sama, Walker menginjak kakinya dengan ringan, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar ring itu naik ke langit, menenggelamkan Dev dalam sekejap. Dengan hujan pedang di atas kepalanya dan formasi kerikil di bawah kakinya, Dev tidak bisa melarikan diri. Hahaha, karena aku tidak ada di billboard, apa menurutmu aku mudah dibully? Walker tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat ini, disertai dengan suara mendengung, cahaya keemasan membubung ke langit, menembus formasi kerikil dalam sekejap. Di bawah cahaya keemasan, Dev memegang pedang pembunuh naga. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi oleh sisik emas itu, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, langsung membungkus Dev dengan erat,
Ding-ding. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, memukul Dev satu demi satu dan terpental, sama sekali tidak membahayakan Dev. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti apa yang menutupi Dev dan bagaimana itu bisa begitu kuat. Bahkan Walker mengerutkan kening, menatap Dev dengan dingin. Menurutmu, Dev versus Walker, siapa yang akan menang? Di platform tinggi, Guil Yu melihat situasi di atas ring, jadi dia bertanya. Meskipun Dev memiliki banyak metode, dia bergantung pada berbagai harta di tubuhnya. Armor harta karun yang dia kenakan dan pedang di tangannya, itu semuanya luar biasa. Jika tidak ada bonus dari harta ini, dia pasti sudah kalah di bawah serangan pedang Walker barusan. Leonard Jin menganalisisnya. Tuan Pavilion Emas telah melakukan analisis yang bagus. Kekuatan Dev tidak tinggi. Alasan mengapa dia bisa bertarung dengan Walker adalah berkat harta karun di tubuhnya. Namun demikian, agak tidak masuk akal bagi seseorang di dunia sekuler untuk memiliki begitu banyak harta di tubuhnya. Santiago juga percaya bahwa Dev sama sekali tidak bisa mengalahkan Walker. Tunggu dan lihat, kekuatan asli Dev ini mungkin di luar imajinasi kita. Franco Han menatap Dev dan berkata, ketika KDN diintimidasi oleh Walker, Franco Han terus menonton, tetapi aturannya adalah para penatua mereka tidak dapat campur tangan. Kecuali jika KDN mengaku kalah dan Walker masih mengganggunya tanpa henti, Franco Han dapat bergerak. Ketika dia melihat Dev di atas panggung untuk putrinya, Franco Han memiliki kesan yang baik tentang Dev di dalam hatinya. Dan dia sangat memuji sikap Dev pada kesempatan seperti itu. Tuan Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya, lihat saja, Walker itu akan dikalahkan. Waldemar berkata perlahan. Waldemar tahu bahwa Dev masih memiliki tunggangan harimau api di tangannya, jika Dev melepaskan harimau api saat ini, bagaimana Walker bisa menjadi lawan harimau api dan Dev bersama-sama. Tapi sekarang Dev belum melepaskan harimau api, sepertinya dia takut mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, agar tidak diingat oleh orang lain. Semua orang melirik Waldemar, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Waldemar, bahwa kekuatan Dev hanya di ranah gangguan ketiga. Dia sudah sangat kuat jika dia bisa mengikuti Walker untuk bergerak. Tapi bagaimana mungkin Dev bisa mengalahkan Walker? Karena tidak ada yang mempercayainya, Waldemar tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya Cakra Ge yang memperhatikan setiap gerakan di atas ring dengan penuh perhatian saat ini. Pada saat ini, Walker di atas ring memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan berkata kepada Dev dengan suara dingin, "Nak, kamu adalah seorang biksu di dunia sekuler, tetapi kamu memiliki banyak harta di tubuhmu, tetapi perbedaan dalam kekuatan sebenarnya terletak pada apakah ada harta atau tidak." Setelah Walker selesai berbicara, dia menikam pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang menembus udara, langsung menuju ke kepala Dev. Tampaknya Walker tahu bahwa tubuh emas Dev yang tidak buruk sangat keras, jadi kali ini dia langsung menuju ke kepala Dev. Dan jika pedang ini mengenai, Dev akan langsung mati. Dev, hati-hati. Kairien ada di antara hadirin, melihat niat Walker untuk membunuh Dev, dia segera mengingatkannya dengan keras. Di platform tinggi, Cakra Ge melihat bahwa Walker menggunakan jurus pembunuh, jadi dia buru-buru berkata kepada Guil Yu, Patriark Yu, bahwa Walker melanggar aturan dan langsung ingin membunuh. Anda harus tahu bahwa kompetisi di pertemuan alam rahasia hanya untuk belajar, untuk menentukan hasil, dan untuk mendapatkan sumber daya. Tidak ada kebencian yang mendalam, jadi tidak ada yang akan membunuh. Cakra Ge, ini adalah duel antara master, dan tidak dapat dihindari untuk membuat kesalahan dalam satu gerakan. Lagi pula, Dev bukan orang bodoh, bukankah dia akan bersembunyi? Jacob Feng, pemilik lembah angin dan hujan, alam rahasia gerbang gunung, berkata dengan nada menghina. Jacob Feng, apa maksudmu? Bukankah itu kesalahan muridmu? Jelas bahwa dia memiliki niat membunuh. Jika Tuan Chen memiliki masalah, keluarga Geku akan bermasalah denganmu. Cakra Ge menatap Jacob dengan kejam dan berkata, keluarga Ge kamu bukan apa-apa. Di alam rahasia gerbang api, keluarga Gemu bahkan bukan apa-apa. Beraninya kamu mengancamku. Jacob mendengus dingin, memandang rendah keluarga Ge sama sekali. Kamu, Cakra Ge sangat marah, dan nafas di tubuhnya mulai naik. Jacob tidak menunjukkan kelemahan, dan momentumnya langsung meledak.
Oke, konferensi ranah rahasia ini bukanlah tempat bagimu untuk bertarung. Quill Yu mengeluarkan raungan dingin, yang membuat Cakra Ge dan Jacob kehabisan napas. Tetapi pada saat ini, di atas ring, Dev melihat cahaya pedang Walker, dan kakinya meluncur dengan lembut, tubuhnya langsung berubah seperti hantu di atas ring. Walker menembakkan cahaya pedang, dan Dev mengelak secara langsung. Cahaya pedang mengenai ring di sampingnya, dan langsung menghancurkan ring itu berkeping-keping. Walker melihat postur anggun Dev. Matanya sedikit menyipit, dan pedang panjang di tangannya terus melambai. Beberapa sinar pedang ditembakkan, langsung menghalangi 4 arah arena, dia ingin melihat bagaimana Dev bisa menghindarinya. Melihat ini, Dev melangkah lebih cepat, tetapi cahaya pedang itu sepertinya memiliki mata, berubah menjadi pita cahaya, terus-menerus menyerang di sekitar Dev. Melihat adegan ini, semua orang juga menjadi gugup, kali ini Dev mungkin akan kesulitan menghindarinya. Tetapi ketika semua orang mengira bahwa Dev tidak memiliki cara untuk menghindari pedang, tiba-tiba Dev, yang semula hanya satu sosok, muncul sosok di 4 arah di atas ring pada saat yang bersamaan. Ada sosok Dev di segala arah, dan setiap sosok memegang pedang pembunuh naga, seperti tubuh utamanya. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan Walker juga terkejut sesaat, lalu dengan cepat mengendalikan beberapa cahaya pedang, dan menembakkannya ke arah Dev yang muncul pada saat bersamaan. Cahaya pedang menembus tubuh Dev dan mengeluarkan suara tumpul. Dia ingin melihat bagaimana Dev bisa menghindarinya. Segera setelah beberapa suara lembut, Walker melihat bahwa semua sosok Dev yang muncul ditusuk oleh cahaya pedang. Kamu berani memamerkan ilusi belaka? Walker mencibir. Walker tahu bahwa ada begitu banyak Dev tiba-tiba, itu pasti karena Dev menggunakan ilusi. Di antara Dev ini, semuanya pasti palsu, hanya satu yang nyata. Meskipun Walker tidak bisa membedakannya, dia bisa membunuh semua Dev yang muncul, sehingga tidak peduli yang mana tubuh utamanya, Dev akan terbunuh seketika. Sekarang melihat bahwa semua sosok Dev tertusuk oleh cahaya pedang, Walker menjadi bahagia. Tapi saat Walker tersenyum, dia menemukan bahwa Dev, yang tiba-tiba muncul, perlahan menghilang menjadi sinar cahaya setelah cahaya pedang menembus. 4 arah, 4 Dev, semuanya menghilang setelah cahaya pedang menembus. Apa yang terjadi di sini? Walker bingung, sebenarnya ada di mana tubuh di Dev ini, karena ini semua diubah oleh Dev, di mana tubuh Dev. Lagi pula, arena ini sangat besar, Dev tidak mungkin pergi, dan jika dia meninggalkan arena di tengah jalan, dia akan dinyatakan kalah. Halo, apakah kamu mencariku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Walker. Walker tercengang sesaat, lalu tiba-tiba menoleh. Ketika dia melihat sesosok muncul di belakangnya, Walker sangat ketakutan hingga dia hampir mengencingi celananya. Walker berbalik secara naluriah, lalu meninju. Karena ini semua diubah oleh Dev, di mana tubuh Dev. Tapi sebelum tinju Walker tiba, Dev menampar wajahnya dengan keras, menjatuhkan Walker ke tanah di tempat. Plak. Penonton terdiam, dan mata semua orang membelalak, menyaksikan dengan tak percaya. Bahkan banyak orang tidak menyadari kapan Dev bisa berada di belakang Walker itu. Selain itu, Dev dengan mudah menghindari kedua serangan kemarahan Walker. Di platform tinggi, wajah orang-orang yang awalnya mengatakan bahwa Dev bukan tandingan Walker menjadi sedikit malu. Terutama Jacob, melihat muridnya ditampar, hanya dia yang tahu bagaimana rasanya. Lucas dan Casey terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Mereka berdua saat ini sangat terkejut di hati mereka. Mereka pikir mereka bisa menangani Dev dengan mudah. Tapi sekarang sepertinya mereka akan berbalik dan dicubit oleh Dev. Di panggung alam rahasia gerbang bumi, Sebastian melihat ke sisi ini dengan wajah tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Kaiden dan Yaiko sangat bersemangat, mata indah mereka berkedip. Tuan Chen mantap betul. Xander mengangkat tangannya dan berteriak, seolah ingin melampiaskan semua sesak di hatinya. Jacob, muridmu sepertinya tidak belajar apa-apa kecuali menjemput perempuan. Bagaimana kamu mendidik muridmu menjadi master? Orang dari dunia sekuler menamparnya dengan keras. Tamparan ini tidak mengenai dia, tapi wajah lembah angin dan hujanmu. Kata Franco Han dengan wajah lucu. Walker menganiaya Kaiden barusan, yang membuat Franco Han tidak puas sejak lama, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melampiaskan amarahnya.
Ejekan Franco membuat Jacob sangat jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin Walker hanya memiliki kemampuan ini. Pertarungan ini akan menjadi lebih menarik nanti. Guan Yu berkata dengan enteng. Semua orang benar-benar tahu bahwa Walker masih belum mengeluarkan kemampuan yang nyata. Alasan mengapa dia ditampar oleh Dev adalah karena dia meremehkan musuh. Dev berasal dari dunia sekuler, dan Walker memandang rendah Dev, dan aura Dev hanyalah kekuatan dari 3 alam gangguan, yang membuat Walker semakin ceroboh. Jika bukan karena Dev membunyikan lonceng naga dan 9 naga emas dengan 1 palu, Walker mungkin tidak akan bersaing dengan Dev. Tunggu dan lihat saja. Mata Jacob sedikit memadat, dan wajahnya suram. Dia juga percaya bahwa muridnya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh orang dari dunia sekuler. Pada saat ini, Walker di atas ring memandang Dev dengan amarah di sekujur tubuhnya. Tamparan Dev barusan menampar semua harga diri dan martabatnya. Dia juga tidak menyangka Dev akan memiliki beberapa trik untuk mengelabui dia. Nak, kamu benar-benar membuatku marah, aku ingin hidupmu. Pada saat ini, Walker tidak peduli dengan aturannya, dia meraung keras, dan dengan terang-terangan berteriak untuk membunuh Dev. Tidak masalah jika ingin membunuhku, tapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Karena aku bilang aku ingin memukulimu, aku pasti akan melakukannya. Jadi, kamu harus bersiap untuk mengganti pakaianmu. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dengan ekspresi menghina, yang membuat Walker semakin marah. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan cara mewah, hari ini aku ingin memberitahumu betapa kuatnya aku. Setelah Walker selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai menyerbu dengan keras, dan gelombang udara meluncur keluar, menyapu ke sekeliling dalam sekejap. Ketika Dev melihat ini, dia mengetuk dengan ringan dan dengan cepat mundur untuk menghindari ujung yang tajam. Walker menatap ayahnya, dan Jacob mengangguk ke arah Walker, seolah keduanya sedang membicarakan sesuatu. Melihat ayahnya mengangguk, Walker sepertinya tidak keberatan. Saya melihat pedang panjang di tangannya tiba-tiba tertancap ke tengah ring, dan karakter gunung besar di tengah ring mulai bersinar. Seluruh arena mulai bergetar hebat, dan tiba-tiba pedang panjang itu sepertinya terlempar seketika oleh sesuatu. Segera setelah itu, aliran udara hitam muncul dari tempat yang ditusuk oleh pedang panjang, dan udara hitam ini mulai menutupi arena itu, perlahan mengembun. Melihat udara hitam, semua orang terkejut sesaat, dan banyak orang memandang Jacob dengan bingung dan ragu di mata mereka. Hanya saja saat ini, mata Jacob tidak menyipit, sepertinya dia tidak bisa melihat mata semua orang, tapi matanya tertuju pada ring itu. Aura mengerikan mulai memadat dan naik terus-menerus, dan aura hitam secara bertahap memadat menjadi bentuk manusia. Keenam sosok manusia yang dipadatkan oleh kabut hitam juga memegang pedang panjang terkondensasi di tangan mereka saat ini, melayang di udara. Melihat adegan ini, semua orang tersentak. Jiwa yang tersisa. Jiwa yang tersisa dalam keadaan gangguan. Cakra melihat sosok manusia yang kental di atas ring, dan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada sisa jiwa di lembah angin dan hujanmu? Mereka bahkan menyegel sisa jiwa di arena. Pantas saja tidak ada yang bisa menembus arena di alam rahasia gerbang gunung. Seseorang berteriak karena ketidakpuasan. Pada saat ini, di arena, Dev dikelilingi oleh 6 sisa jiwa, dan dengan aura Walker, mereka terus menekan ke arah Dev. Tiba-tiba, Dev berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sekejap, sekarang Dev 1 lawan 7, dan banyak orang berkeringat untuk Dev. Sekarang lembah angin dan hujan telah menunjukkan kartu hall-nya, mungkin sulit bagi Dev untuk pergi hari ini. Jacob, mengapa kamu memiliki begitu banyak sisa jiwa di lembah angin dan hujan? Apakah kamu juga memiliki sarana untuk memurnikan sisa jiwa? Apakah itu karena kamu tidak dapat melakukannya melalui kultivasi jahat? Waldemar bertanya pada Jacob dengan keras. Lagi pula, memurnikan sisa jiwa dibenci oleh dunia kultivator, dan hanya kultivator jahat yang akan melakukan hal seperti itu. Sekarang lembah angin dan hujan tiba-tiba mengungkapkan 6 sisa jiwa, itu pasti akan menimbulkan keraguan semua orang. Apakah jahat memiliki jiwa sisa? Jiwa sisa ini adalah trofiku, kan? Jacob mendengus dingin, rupanya sudah memikirkan tindakan balasan. Karena dia berani membiarkan Walker mengungkapkan sisa jiwanya, dia tidak akan takut orang-orang ini mengajukan pertanyaan. Oke, aku tahu sisa jiwa lembah angin dan hujan, mereka mendapatkannya dengan menghancurkan organisasi kultivator jahat.
Namun, untuk berurusan dengan seseorang di dunia sekuler, lembah angin dan hujan bahkan menggunakan jiwa yang tersisa, ini benar-benar terlalu besar. Kuil Yu berkata tanpa ekspresi. Jacob tidak mengatakan apa-apa, tetapi di depan Kuil Yu, dia tidak berani terlalu lancang. Getua, Tuan Chen mungkin dalam masalah sekarang. Waldemar berbisik kepada Cakraga. Cakraga sudah sangat cemas saat ini, dia tidak pernah menyangka akan ada sisa jiwa di lembah angin dan hujan, dan itu hanya sebuah kompetisi, dan dia akan melepaskan semua sisa jiwa. Patriark Yu, ini tidak lebih dari sebuah kompetisi. Apakah lembah angin dan hujan melepaskan semua jiwa yang tersisa untuk membunuh orang? Menurut saya, Cakra GE ingin berbicara dengan Kuil Yu dan membiarkan Kuil Yu membuat keputusan untuk Dev. Tapi Kuil Yu tidak menunggu Cakraga selesai, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, menggunakan sisa jiwa untuk bertarung tidak melanggar aturan, sama seperti Dev menggunakan harta di tubuhnya untuk bertarung. Jika kamu takut Dev dalam bahaya, kamu bisa membiarkan dia mengaku kalah sekarang, dan aku jamin Walker tidak akan berani bergerak lagi. Melihat hal tersebut, Cakraga hanya bisa menghela nafas tak berdaya, lalu menjentikkan jari kakinya, dan tubuhnya langsung jatuh dari platform tinggi. Tuan Chen, ini hanya kompetisi. Jangan mencoba yang terbaik. Jika tidak bisa, akui saja kekalahan. Cakraga membujuk Dev untuk mengaku kalah. Lagi pula, tidak masalah jika Anda mengaku kalah. Anda masih bisa bersaing nanti, asalkan Anda tidak kalah dalam 3 pertandingan. Dev melirik Walker yang sombong, dan kemudian berkata kepada Cakraga, klan Getua, jangan khawatir. Aku bilang aku ingin menghajarnya, jadi aku harus melakukannya. Sekarang anak ini adalah kultivator jahat, maka aku akan tidak hanya meninju kotorannya, tetapi juga membiarkannya memakannya. Menghadapi Walker dan 6 sisa jiwa, Dev tampaknya tidak takut sama sekali. Melihat apa yang dikatakan Dev, Cakraga tidak punya pilihan selain mundur, dia tidak berani memerintahkan Dev. Ayah, apakah menurutmu Tuan Chen bisa menang? Saya pikir dia sangat percaya diri. Yaiko bertanya pada Cakraga dengan suara rendah. Cakraga menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah Tuan Chen memiliki rahasia yang tidak saya ketahui. Dia masih memiliki harimau api. Jika dia melepaskan harimau api itu, bukankah dia akan memiliki peluang untuk menang? Yaiko bertanya. Jiwa yang tersisa ini adalah ilusi. Meskipun harimau api sangat kuat, ia mungkin tidak dapat menangani sisa jiwa meskipun kuat. Itu tergantung pada apakah Tuan Chen memiliki sarana untuk menangani sisa jiwa ini. Cakraga menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, mendengar bahwa Dev hendak mengalahkan dirinya sendiri dan membiarkan dirinya dimakan, Walker tidak bisa menyebutkan betapa marahnya dia. Nak, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan menjadikanmu bonekaku, dan aku akan membuatmu berlutut di depanku selamanya. Walker menggertakkan giginya, sudut matanya berkedut terus-menerus, dan kemarahan di matanya membara. Jika kamu memiliki kemampuan itu, kamu dapat mengubahku menjadi apa saja, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Bahkan jika kamu memanggil sisa jiwa, itu tidak berguna, kamu tetap sampah. Dan sebagai seorang biksu, kamu benar-benar mempraktikkan keterampilan jahat, ingin ambil jalan pintas. Orang sepertimu lebih buruk dari sampah. Dev baru saja mengejek Walker. Walker gemetar dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian hari ini. Dengan raungan Walker, ke-6 sisa itu langsung menyerang Dev. Untuk sesaat, beberapa sosok terlihat di atas ring, terus-menerus menyerang Dev secara bergantian, dan aura menakutkan meledak di atas ring dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak. Meskipun sisa-sisa ini kehilangan tubuh mereka dan kekuatan mereka sangat berkurang, 6 jiwa yang tersisa dalam keadaan terganggu lebih dari cukup untuk menghadapi Dev, yang hanya memiliki alam gangguan ketiga. Walker menyaksikan dari samping dengan tenang, menyaksikan pengeboman nafas terus-menerus pada Dev, sudut mulut Walker meringkuk menjadi cibiran. Pedang 9 bayangan. Tiba-tiba, Dev berteriak keras, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangan Dev meledak menjadi cahaya keemasan. Segera setelah itu, sosok Dev mulai bergetar, dan setiap kali dia berguncang, akan ada sosok yang muncul.
Pada akhirnya, ada 6 sosok yang berdiri diam di atas ring. Seolah-olah 6 dev yang identik tiba-tiba muncul, memegang pedang pembunuh naga, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Walker mendengus dingin. Nak, siapa yang kamu coba takuti dengan menggunakan ilusi di tempat ini? Bahkan jika kamu bisa membuat lebih banyak bayangan, lalu kenapa? Itu tidak akan mengubah apapun sama sekali. Walker tahu bahwa Dev menggunakan ilusi, sosok itu tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Tujuannya adalah untuk membingungkan garis pandang, sehingga Anda dapat membuat sesuatu hampir untuk diri Anda sendiri. Sekilas Walker melihat trik kecil Dev, jadi dia tidak takut sama sekali. Benarkah? Tidak bisa mengubah apapun? Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan beberapa cahaya keemasan jatuh, dan kemudian avatar bayangan mengangkat pedang pembunuh naga pada saat yang sama, lalu menebas dengan pedang, dan aura menakutkan dari avatar bayangan menyerang ke depan pada saat yang sama. Blaar! Merasakan aura menakutkan yang mengguncang langit dan bumi, Walker tercengang, dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana bayangan hantu ini memiliki kekuatan serangan? Walker buru-buru mengendalikan 6 jiwa yang tersisa, dan bertarung langsung dengan avatar bayangan Dev. Dan Dev memandang Walker dengan dingin, apalagi yang kamu punya, gunakan saja. Walker berdiri di sana dengan linglung, matanya penuh ketidakpercayaan. Jangan takut, bahkan jika avatar bayangannya memiliki kekuatan tertentu, kekuatan spiritual yang dikonsumsinya juga dari tubuhnya sendiri. 6 avatar bayangan mengonsumsi kekuatan spiritual dalam jumlah besar setiap menit. Jika kamu menghabiskannya bersamanya, dia akan segera habis, dan untuk sisanya, tidak perlu menghabiskan kekuatanmu. Sementara Walker tetap di tempat, Jacob menggunakan teknik transmisi suara untuk mengatakannya. Sekilas Jacob dapat mengetahui bahwa avatar Dev tidak mungkin memiliki kekuatan serangan sendiri. Alasan mengapa avatar ini dapat menyerang juga didukung oleh kekuatan spiritual yang dikonsumsi di tubuh Dev. Ketika Walker mendengar ini, hatinya langsung rileks. Wajahnya menjadi sombong lagi dan dia berkata, Nak, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan, 6 avatar bayangan, aku khawatir itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan itu akan hampir sama ketika kamu mengonsumsinya. Setelah itu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan 1 jari. Walker mengikuti Dev, dan Dev sendiri tahu bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu lagi, jadi dia memimpin serangan. Saya melihat kristal naga di dada Dev mulai memancarkan cahaya, dan tubuhnya perlahan terangkat, lalu tiba-tiba api biru muncul dari tubuh Dev. Bersamaan dengan tubuh Dev yang terbakar, avatar bayangan Dev juga mulai terbakar. Jiwa yang tersisa tidak memiliki tubuh, meskipun tidak akan menerima kerusakan yang signifikan, tetapi nyala api yang membakar tubuh Dev saat ini memang merupakan api spiritual, dan api spiritual adalah yang terbaik untuk menangani hal-hal seperti jiwa yang tersisa. Api spiritual, Dev benar-benar menyalakan api spiritual. Seseorang mulai berteriak. Segera, 6 sisa jiwa terbakar bersama dengan klon bayangan Dev. Terdengar raungan, dan beberapa nyala api melompat ke atas ring. Dalam sesaat, dan 6 jiwa yang tersisa langsung musnah, dan klon bayangan Dev juga menghilang bersama. Sekarang, kita bisa bertarung dengan adil lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah. Untuk sesaat, langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan meredup. Aura ini memasuki tubuh Dev, dan langsung diubah menjadi kekuatan spiritual oleh seni konsentrasi hati. Kemudian, kekuatan spiritual ini terfokus pada pedang pembunuh naga, membentuk sebuah cahaya pedang yang mengerikan. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Walker meraung, mengayunkan pedang panjang di tangannya di depan dadanya, dan seketika perisai cahaya muncul. Melihat perisai cahaya di depan Walker, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru, ini adalah keahlian unik dari lembah angin dan hujan, dan Walker benar-benar mempelajarinya. Banyak orang tidak menyangka bahwa Jacob sangat mementingkan Walker sehingga dia mengajarkan keterampilan unik lembah angin dan hujan kepadanya sejak dini. Tapi Dev tidak peduli sama sekali, melihat Walker masih berjuang, senyum muncul dari sudut mulutnya, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba mengayun ke bawah. Cahaya pedang itu seperti kilat, dengan kekuatan yang mengejutkan, menyebabkan semburan ledakan, dan langsung tiba di depan Walker. Blaar!
Cahaya pedang menghantam perisai cahaya di depan Walker dengan keras, membuat suara yang memekakkan telinga. Walker hanya merasakan tekanan besar datang, dan kemudian kakinya dengan kuat menginjak tanah, dan perisai cahaya di depannya memblokir pedang Dev. Melihat ini, Walker sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menembus perisai cahayaku sama sekali. Oh ya. Sudut mulut Dev terangkat, dan pedang pembunuh naga di tangannya terayun lagi. Kali ini, cahaya pedang yang cukup untuk menembus kekosongan muncul, dan sebelum Walker sempat bereaksi, perisai cahaya di depannya langsung berubah menjadi titik cahaya, yang melayang langsung ke udara. Semua orang yang menonton adegan ini tidak percaya. Walker bahkan menunjukkan kartu truf lembah angin dan hujan, 6 sisa jiwa dalam keadaan gangguan bahkan menggunakan perisai cahaya, tetapi meskipun demikian, mereka masih tidak dapat memblokir serangan Dev. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev, seorang biksu dari dunia sekuler, jauh lebih kuat daripada banyak keluarga di alam rahasia. Orang ini, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Jacob memandang Dev dari platform tinggi dengan ekspresi serius di wajahnya. Cakrage mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Jacob. Jacob sama sekali tidak mengenal Dev, dan belum pernah bertemu Dev sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Dari sudut pandang ini, Jacob seharusnya mengetahui kekuatan Dev, jadi dia berkata bahwa kekuatan Dev meningkat pesat. Jacob, apa maksudmu? Apakah kamu sudah mengenal Tuan Chen sebelumnya? Cakrage bertanya pada Jacob. Jacob terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku belum bertemu dengannya sama sekali. Setelah Jacob selesai berbicara, dia menoleh ke samping dan berhenti berbicara dengan Cakrage. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat penampilan Jacob, Waldemar berbisik, Getua, saya pikir orang ini mengenal Tuan Chen. Jika dia belum pernah bertemu dengannya, dia pasti pernah mendengarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Jelas, dia tahu tentang kekuatan Tuan Chen sebelumnya. Dia adalah pemilik lembah di wilayah rahasia, mengapa dia perlu mengetahui kekuatan Tuan Chen? Cakrage tidak mengerti mengapa Jacob ingin tahu tentang Dev. Lagi pula, Dev bahkan tidak tahu tentang 8 alam rahasia besar sebelumnya. Aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa 8 alam rahasia besar memiliki hubungan dengan sekte hati iblis, tetapi tidak diketahui siapa di 8 alam rahasia besar yang memiliki hubungan dengan sekte hati iblis. Sekarang tampaknya Jacob Feng ini sangat mencurigakan. Ada yang namanya sisa jiwa di lembah angin dan hujan, dan dia juga mengenal Tuan Chen dengan sangat baik. Sebagai pemilik lembah, jika dia tidak berkolusi dengan hati iblis sekte, mengapa dia tahu? Bagaimana dia bisa memahami kekuatan Tuan Chen? Waldemar Jiang mengikuti Cakrage untuk menganalisis. Ketika Cakrage mendengarnya, apa yang dikatakan Waldemar Jiang, itu masuk akal, jadi dia melirik Jacob, dan kemudian bersiap mencari kesempatan untuk memberitahu Dev tentang itu. Kuil Yu, yang berada di samping, mendengar percakapan antara Waldemar Jiang dan Cakrage, jadi dia datang dan berkata, tonton pertandingan dengan baik, jangan membuat kecurigaan yang tidak perlu, 8 dunia rahasia kita harus bersatu. Melihatnya sekarang, Dev benar-benar tidak sesederhana itu. Diperkirakan Walker akan segera kalah. Kuil Yu sudah berbicara, Waldemar Jiang dan Cakrage tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Walker di atas ring, dahinya dipenuhi keringat dingin, dia tidak pernah berpikir bahwa sisa jiwa yang dilepaskan akan sangat rentan. Selain itu, perisai cahayanya sendiri juga dipatahkan oleh 2 pedang Dev, dan Walker saat ini sudah ketakutan lagi. Melihat Walker ketakutan, Dev tahu bahwa dia akan menang. Walker sudah mulai takut dari lubuk hatinya, ini akan mempengaruhi kinerja seseorang. Karena kamu takut, maka makan kotoran dengan patuh dan mengaku kalah. Tidak akan terlihat bagus jika aku mengeluarkan kotoran. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev tersenyum dingin. Tidak akan terlihat bagus jika aku mengeluarkan kotoran. Nak, jangan gila, aku tidak akan pernah mengaku kalah. Meskipun Walker takut, dia tidak bisa mengaku kalah, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat ketakutan batinnya. Karena kamu tidak takut, maka lanjutkan. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga memancarkan cahaya pedang yang menakutkan lagi. Kali ini, ada semburan dengungan dari pedang pembunuh naga, seperti nyanyian naga.
Merasakan aura yang memancar dari pedang pembunuh naga Dev, tangan Walker yang memegang pedang itu bergetar sedikit. Dev mengayunkan pedangnya ke bawah, dan cahaya pedang berada di depan Walker dalam sekejap. Walker berteriak dengan marah, melambaikan pedang panjang di tangannya di depannya, dengan putus asa menolak cahaya pedang Dev. Dentang, dentang, dentang. Saya melihat pedang panjang di tangan Walker mengeluarkan suara dentang, diikuti oleh api, dan tubuh Walker terbang terbalik dalam sekejap. Melihat pedang panjang di tangan Walker telah pecah menjadi beberapa bagian dan tersebar di seluruh tanah. Semua orang memandang dengan kaget. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Dev telah merusak semua metode Walker. Jiwa yang tersisa dibakar, perisai cahaya dihancurkan, dan sekarang bahkan pedang panjang di tangannya dihancurkan. Anda harus tahu bahwa pedang panjang di tangan Walker bukanlah benda biasa, tapi pedang itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang Dev. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa Walker akan dikalahkan. Jacob di platform tinggi juga penuh martabat saat ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Walker bangkit dari tanah, menatap Dev dengan mata penuh amarah. Dia adalah putra dari pemilik lembah angin dan hujan yang dibanggakan, seorang jenius top, yang menerima biografi sebagai master sejati di usia muda, dan sekarang dia dipukuli oleh orang dari dunia sekuler. Ini benar-benar memalukan dan memalukan. Walker tahu bahwa jika dia kalah kali ini, tidak akan ada tempat baginya di lembah angin dan hujan, dan bahkan 8 alam rahasia besar tidak akan memiliki tempat untuknya. Dia menggoda begitu banyak wanita sebelumnya, jika lembah angin dan hujan tidak memiliki dukungan di belakangnya, apakah orang-orang itu masih akan melepaskannya? Jelas tidak mungkin, dia mungkin akan dicincang menjadi bubur. Jadi Walker tahu bahwa dia tidak bisa kalah, sama sekali tidak bisa, kalau tidak hanya akan ada jalan buntu. Kalau begitu, maka aku tidak punya pilihan. Setelah Walker mengetahuinya saat ini, rasa takut di hatinya menghilang, dan kemudian dia melihat Walker mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu di tangannya. Walker, jangan lakukan itu. Jacob di platform tinggi melihat aksi Walker, matanya melebar seketika, dan kemudian tubuhnya melompat, hendak melompat ke atas ring. Melihat ini, Cakra langsung menembak, dan Waldemar Jiang juga menembak untuk memblokirnya segera. Jacob, aturan kompetisi ring, saat kompetisi belum berakhir, tidak ada yang bisa masuk ring, kamu terang-terangan melanggar aturan. Cakra tahu bahwa Dev pasti menang, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Jacob. Jacob dihentikan oleh Cakra dan Waldemar Jiang, dia juga dalam keadaan putus asa, dan langsung menembak. Tapi saat beberapa orang mulai berkelahi, Kuil Yu melambaikan tangannya dan berkata, konferensi alam rahasia baru saja dimulai kembali, dan Anda membuat gerakan publik di konferensi. Apakah Anda tidak menganggap saya serius? Raungan Kuil Yu bergema di seluruh alun-alun, Cakra dan Jacob berhenti. Pada saat ini, Walker di atas ring mengangkat tangannya dan berteriak keras, saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk mendapatkan perlindungan dari Dewa Iblis. Diiringi raungan Walker, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan bola cahaya hitam langsung jatuh ke tangan Walker yang terangkat. Segera, bola cahaya hitam memasuki tubuh Walker. Walker mulai melolong kesakitan, tubuhnya berputar dan berubah bentuk, dan jatuh ke tanah. Tubuh Walker menjadi kering dalam sekejap seolah-olah darahnya telah terkuras oleh sesuatu, dan nafas di tubuhnya menghilang dengan cepat, seolah-olah dia sudah mati. Pada saat ini, semua orang bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Walker. Mungkinkah dia ingin bunuh diri? Walker ini memang seorang kultivator jahat. Dia baru saja berkorban kepada dunia iblis untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, pengorbanan semacam ini memiliki risiko tertentu. Jika pengorbanan itu tidak berhasil, dia akan mati. Melihat penampilan Walker, Cakra berkata dengan lantang. Baru saja ketika sisa jiwa dipanggil, saya merasa bahwa Walker adalah seorang kultivator jahat, tetapi sekarang dia telah langsung menggunakan teknik alam iblis. Ini adalah 100% kultivator jahat. Haruskah Jacob menjelaskannya? Waldemar Jiang memandang Jacob dan bertanya. Baru saja Waldemar Jiang menduga bahwa lembah angin dan hujan pasti memiliki kontak dengan sekte hati iblis. Sekarang sepertinya sudah pasti. Belum lagi betapa jeleknya wajah Jacob saat ini. Sekarang Walker telah menggunakan trik ini.
sama saja dengan mengakui fakta bahwa dia sedang berlatih keterampilan jahat. Bajingan ini mempraktikkan keterampilan jahat di belakangku, aku pasti tidak akan mengampuni dia. Saat ini, Jacob hanya bisa mendorong semuanya ke Walker, dan pura-pura tidak tahu. Jacob, murid Anda berlatih kultivasi jahat. Jika Anda mengatakan Anda tidak tahu, siapa yang akan mempercayainya? Saya pikir lembah angin dan hujan Anda pasti memiliki hubungan dengan sekte hati iblis. Cakraga berkata dengan lantang, ini adalah waktu terbaik untuk menekan lembah angin dan hujan. Cakraga, jangan menyemburkan darah. Sangat tidak mungkin bagi Jacob untuk mengakuinya. Oke, berhenti berdebat. Mari kita bicarakan setelah kejadian itu, mari kita lihat bagaimana Walker pada akhirnya. Quill Yu berbicara, dan sekali lagi menghentikan pertengkaran antara Cakraga dan Jacob. Pada saat ini, Dev di atas ring memandang Walker yang terlihat seperti mumi, dan mengerutkan kening, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura menakutkan di tubuh Walker sedang berubah. Napas semacam itu sepertinya berasal dari jurang neraka, yang membuat orang bergidik. Tubuh Walker mulai pulih perlahan, dan kulitnya yang seperti mumi mulai memiliki daging dan darah, dan aura yang menakutkan itu juga meningkat. Melihat ini, Dev tahu bahwa Walker tidak dapat diubah sepenuhnya, jadi dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas Walker. Cahaya pedang melonjak ke langit, lalu jatuh dengan keras, dan menebas langsung ke tubuh Walker. Tubuh Walker terpotong menjadi dua dalam sekejap, dan darah berceceran di mana-mana. Melihat Walker terpotong menjadi dua bagian, Dev menghela nafas lega. Tapi sebelum Dev menghabiskan nafasnya, dia melihat tubuh Walker sembuh dengan cepat, lalu terus membengkak. Melihat adegan ini, Dev mengerutkan kening. Sementara yang lain penuh kejutan, Walker yang terpotong, tapi masih bisa sembuh, ini jelas pekerjaan hal jahat. Sepertinya, untuk melawan kultivator jahat sepertimu, aku harus mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya perlahan terangkat, lalu dia menutup matanya sedikit. Pada saat ini, di atas ring, tubuh Walker berubah dengan cepat, semua orang dapat melihat bahwa kulit tubuh Walker terus-menerus rontok, tubuhnya juga membengkak, dan seluruh wajahnya mulai terdistorsi, dan akhirnya menjadi seperti raksasa. Dari tubuh Walker, aura yang menakutkan dan berbahaya terus meningkat. Napas ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, begitu kuat sehingga banyak orang di sekitar mulai mundur, dan bahkan beberapa gadis hampir menangis karena penampilan Walker. Walker ini telah sepenuhnya dirasuki setan, kita harus bekerja sama untuk memberantasnya. Melihat ini, Cakraga takut Dev tidak akan menjadi lawan Walker, jadi dia melamar. Ya, Walker ini sekarang adalah monster, dan kita tidak bisa mentolerirnya. Waldemar Jiang juga bergema. Tapi hanya ada dua orang yang berteriak-teriak untuk membunuh Walker, dan tidak ada orang lain di 8 alam rahasia besar yang membuka mulut mereka. Ekspresi wajah semua orang sangat aneh dan rumit. Cakraga memandang kerumunan dan berkata dengan wajah bingung. Mengapa kalian tidak berbicara? Sebagai biksu ortodoks, kita seharusnya tidak dapat dipisahkan dari setan dan hantu ini. Apakah kalian sudah melupakan ajaran dan misi leluhur kalian? Tetapi bahkan jika Cakraga berkata demikian, tidak ada yang berbicara, jadi Cakraga menatap Quill Yu dan bertanya. Patriark Yu, katakan padaku, apakah kamu perlu menghancurkan Walker ini? Tidak peduli apa Walker itu, dia masih di atas ring, itu urusannya dan Dev, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Tunggu sampai pemenangnya diputuskan, dan kita akan bicara setelah turun dari ring. Quill Yu berkata dengan kosong. Mendengar kata-kata Quill Yu, Cakraga terdiam, dia tidak pernah berpikir bahwa Quill Yu memiliki pemikiran seperti itu. Tapi sekarang setelah Quill Yu mengatakannya, Cakraga tidak perlu cemas, dia hanya bisa berharap Dev bisa mengalahkan Walker di atas ring. Di atas ring, Walker mengeluarkan geraman pelan, seperti binatang buas. Segera setelah itu, tubuh tiba-tiba berdiri, dan nafas yang mengerikan meledak seketika, melayang ke arah sekitarnya. Pada saat ini, ketinggian Walker mencapai beberapa meter yang menakutkan, dan orang-orang di sekitarnya seperti kurcaci di kakinya. Dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan kabut hitam mengelilingi tubuhnya, Walker saat ini seperti iblis yang baru saja kabur dari neraka. Kekuatan iblis ini sangat kuat. Walker mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan tubuhnya, hatinya terkejut.
Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan penampilannya, dia hanya peduli dengan kekuatan, dan apakah dia bisa membunuh Dev. Walker maju selangkah, dan seluruh arena bergetar untuk beberapa saat, bahkan seluruh alun-alun terasa seperti gempa bumi. Menatap Dev di udara, Walker tersenyum, hahaha, saya berhasil, saya ingin melihat, siapa yang berani melawan saya. Ditemani oleh tawa liar Walker, aura mulai meledak di mana-mana, ruang bergetar, dan aura panik melonjak ke arah sekitarnya. Banyak orang di sekitar terpesona oleh nafas yang mengerikan ini. Melihat ini, Kuil Yu di platform tinggi melambaikan telapak tangannya, dan penghalang yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyelimuti sekeliling ring itu, menghalangi aura yang menakutkan. Dengan pesona ini, semua orang berani mendekati ring itu, dan melihat penampilan menakutkan Walker, Yaeko, Kaireen, dan Xander menjadi gugup. Mereka tidak tahu apakah Dev adalah lawan Walker atau bukan. Jangan gugup, Dev akan mati dengan sangat cepat, tidak ada rasa sakit, Walker ini telah sepenuhnya menjadi iblis, maka Dev jelas bukan lawan. Casey menyindir Kaireen. Diam. Kaireen menatap Casey dengan tajam. Apa yang dilakukan Dev? Apa menurutnya dengan melayang di udara seperti ini, dia bisa menghindari Walker? Di platform tinggi, seseorang memandang Dev dengan bingung. Dev terhenti di udara saat ini, tubuhnya tidak bergerak, matanya sedikit tertutup, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi semua orang tidak menyadari bahwa kekuatan naga di tubuh Dev terus meningkat, dan kemudian berkumpul di awan di atas kepalanya, dan kemudian 9 naga emas muncul, dan 9 naga emas ini mengelilingi lonceng naga, terus bergerak. Lonceng pola naga ini adalah senjata sihir kuno. Dev tahu bahwa Walker, yang telah menjadi iblis, tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia memutuskan untuk menggunakan lonceng pola naga ini dengan paksa. Namun, begitu senjata sihir kuno semacam ini digunakan secara sembarangan, ia akan mengalami reaksi balik, tetapi sekarang Dev tidak peduli lagi dengan itu. Kekuatan naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar dari tubuh Dev, hampir tanpa syarat. Pada saat ini, cahaya kristal naga yang berkedip-kedip di tubuh Dev menjadi semakin lemah. Tubuh Dev sedikit bergetar ketika sejumlah besar kekuatan naga keluar dari tubuhnya, tetapi meskipun demikian, Dev masih mengertakkan gigi dan bertahan, karena dia belum merasakan aktivasi jam pola naga. Apa yang orang ini lakukan? Kuil Yu sepertinya merasakan perubahan di atas awan, dan nafas seperti itu membuatnya merasa sedikit bahaya. Dev hanyalah seorang biksu yang terganggu, bagaimana dia bisa memancarkan aura yang membuatnya merasa berbahaya? Kuil Yu tidak mengerti apa yang dilakukan Dev. Walker juga memiliki firasat buruk, menatap langit yang tenang, dan mengerutkan kening. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Tiba-tiba, Walker bergerak, dan tubuhnya yang besar seperti roket, menghantam Dev dengan keras. Suara menusuk langit menjerit, alam semesta bergetar, dan kehampaan runtuh. Merasakan aura yang menakutkan ini, Dev sangat cemas, karena pada saat ini, jam pola naga masih belum bereaksi. Melihat Walker mendekat, dahi Dev sudah dipenuhi keringat dingin. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dengan pikiran, dia membuka cincin penyimpanan, dan harimau api langsung keluar. Kemunculan harimau api yang tiba-tiba membuat Walker tertegun sejenak, dia tidak bisa membayangkan mengapa monster tiba-tiba muncul di atas ring. Justru karena kebodohannya, tubuh besarnya langsung terlempar ke tanah oleh harimau api. Walker menjatuhkan harimau api ke udara dengan pukulan, lalu berdiri, dan harimau api juga tumbuh lebih besar, meraung marah, dan menatap Walker dengan iri. Harimau api? Bagaimana mungkin monster seperti itu tiba-tiba muncul di atas ring? Harimau api ini muncul begitu saja. Mungkinkah ada jalan rahasia dari alam rahasia binatang buas yang mengikuti alam rahasia ini? Ini terlalu luar biasa, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika semua orang melihat harimau api muncul, mereka semua banyak bicara, dan bahkan panik. Jika monster buas alam rahasia mengikuti ke sini dengan jalan rahasia, dan monster-monster itu datang ke sini melalui jalan itu, bukankah akan merepotkan? Tetapi orang-orang di platform tinggi itu dapat melihat dengan jelas bahwa harimau api itu dilepaskan oleh Dev. Dev ini, di atas ring, melepaskan monster untuk membantu, bukankah itu melanggar aturan? Pada saat ini, seseorang bertanya. Tetapi begitu kata-kata itu selesai, Cakra Ge membalas,
6 sisa jiwa yang dipanggil oleh Walker. Mengapa saya tidak melihat Anda berbicara? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda melanggar aturan? Kata-kata Cakra langsung membungkam orang yang ragu. Sungguh menarik, Dev ini semakin sulit bagiku untuk mengerti. Franco, yang telah lama terdiam, berbicara sekarang, dengan sedikit kekaguman untuk Dev di matanya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang kultivator kecil yang teralihkan dari 3 alam dapat menjinakkan harimau api. Mata Quilly juga penuh rasa ingin tahu tentang Dev. Merasakan keingintahuan semua orang tentang Dev, Cakra merasa sedikit takut di hatinya, dia mulai menyesal membawa Dev ke pertemuan dunia rahasia ini. Lagi pula, dengan kekuatan Dev saat ini, jika dia bersinar di konferensi alam rahasia dan diperhatikan oleh orang-orang ini, maka hari-hari yang akan datang akan menyedihkan. Karena Cakra tahu, jangan lihat orang-orang ini di 8 alam rahasia besar membual sepanjang hari bahwa mereka adalah biksu ortodoks, yang menaklukkan setan dan melenyapkan setan. Nyatanya, mereka semua adalah orang yang rakus, mereka bisa melakukan apa saja demi keuntungan dan sumber daya. Bahkan ada beberapa hal yang lebih kejam dari beberapa setan. Di atas ring saat ini, Walker sudah bertarung dengan harimau api. Walker, yang telah menjadi iblis, sama sekali tidak takut pada harimau api, dan harimau api mati-matian menghalangi Walker untuk mendekati Dev. Meskipun harimau api mengamuk sudah dipenuhi bekas luka, mulutnya masih mengaum, matanya tegas, dan dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Kamu bajingan, mengapa kamu sangat ingin melindungi Dev itu? Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Walker sangat marah, tinjunya tertutup kabut hitam, dan dia meninju harimau api itu. Harimau api meraung dengan marah, dan bergegas maju. Blaar! Diiringi dengan suara keras, tubuh macan api itu terbang keluar, lalu terhempas keras di bawah ring. Harimau api berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Pada akhirnya, dia pingsan tanpa daya di tanah, dengan darah keluar dari mulutnya, dan hanya matanya yang berputar, yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Melihat luka parah dari harimau api, banyak orang di sekitar yang langsung serakah. Anda harus tahu bahwa pil binatang dari harimau api adalah sumber yang bagus. Beberapa orang mulai mendekati harimau api dengan senjata, ingin mendapatkan pil binatang dari harimau api. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh harimau api, aku akan bertarung denganmu. Yaiko menghunus pedang panjangnya dan berdiri di dekat harimau api. Bersambung ke episode 228. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.